Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Jadi pada video kali ini kita akan membahas beberapa latihan soal yang berkaitan dengan TIU atau tes karakteristik kepribadian, dimana soal ini semoga bisa membantu teman-teman dalam mengikuti tes CPNS atau P3K yang mana akan dilaksanakan pada akhir tahun 2023 ini. Semoga dengan latihan soal ini bisa membantu teman-teman dan dapat lolos menjadi CPNS atau P3K di tahun 2023 ini. Amin. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Pertama, Anda bekerja pada perusahaan penerbangan yang cukup besar. Perusahaan Anda berencana untuk membentuk anak perusahaan sehingga melakukan rekrutmen calon pegawai yang akan mengurus perusahaan tersebut. Kebetulan hari ini ada proses penentuan calon karyawan yang akan diterima, namun Dewan Pimpinan berhalangan hadir sehingga beliau mengamanahkan Anda menjadi salah satu dewan yang menentukan siapa saja karyawan yang akan diterima. Hal apakah yang Anda lakukan? 1. Saya akan meminta rekan yang menurut saya dia memiliki kompetensi dalam menyeleksi karyawan yang sesuai dengan kriteria perusahaan. B. Saya akan menambahkan ujian tulis dan wawancara secara singkat sehingga saya dapat lebih mengetahui kemampuan mereka. C. Saya akan menggunakan cara seleksi sebelumnya agar tidak terjadi kesalahan prosedur. D. Saya akan memberikan ujian tulis dan wawancara secara mendalam agar mengetahui calon pelamar yang sesuai dengan klasifikasi yang dibutuhkan perusahaan. E. Saya akan mengadakan seleksi tertulis dan wawancara dan hasil dari tes tulis dan wawancara akan saya sampaikan ke pimpinan agar mereka dapat memutuskan sesuai dengan laporan yang saya kirim. Jadi, sebelum kita menjawabnya, kita pahami dulu kata kunci dari soal ini. Pertama, pada perusahaan penerbangan yang mana akan membuka anak perusahaan sehingga membutuhkan pegawai yang akan bekerja pada anak perusahaan tersebut. Kata kuncinya adalah penentuan calon karyawan dan pimpinan berhalangan. Jadi, pada hari rekrutmen ini, Dewan pimpinannya berhalangan sehingga harus digantikan dengan Anda. Ini kata kuncinya ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Untuk A-nya, saya akan meminta rekan yang menurut saya dia memiliki kompetensi dalam menyeleksi karyawan yang sesuai dengan kriteria perusahaan. Untuk jawaban yang A ini, terlihat kita tidak mampu melakukan tugas yang sudah diamanahkan oleh Dewan Pimpinan. Jadi ini kita palang ataupun kita coret. Kemudian untuk yang B, saya akan menambahkan ujian tulis dan wawancara secara singkat sehingga dapat lebih mengetahui kemampuan mereka. Ini benar, namun ini kita pending dulu. Selanjutnya yang C, saya akan menggunakan cara seleksi sebelumnya agar tidak terjadi kesalahan prosedur. Juga benar, dan prosedur biasa untuk rekrutmen calon pegawai baru biasanya dilakukan dengan ujian tulis dan wawancara. Ini sudah masuk ke dalam prosedur perusahaan. B dan C mempunyai poin yang sama. Kemudian yang D, saya akan memberikan ujian tulis dan wawancara secara mendalam agar mengetahui calon pelamar yang sesuai dengan klasifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Jawaban yang D juga mendukung, namun di antara A, B, C, sampai E, kita harus memilih yang paling tepat untuk jawaban nomor 1 ini. Yang terakhir, saya akan mengadakan seleksi tertulis dan wawancara dan hasil dari tes tulis dan wawancara akan saya sampaikan ke pimpinan agar mereka dapat memutuskan sesuai dengan laporan yang saya kirim. Dari kelima ini, yang paling tepatnya jawabannya adalah E ya. Berhubung kita merupakan perwakilan ataupun yang diamanahkan oleh pimpinan yang sedang berhalangan untuk menentukan calon karyawan, yang artinya kita tidak langsung menerima mereka dengan sepihak, berhubung cuman wakilan ataupun pengganti dari tugas Dewan Pimpinan, sehingga harus kita lakukan adalah E, yakni saya akan mengadakan seleksi tertulis, wawancara dan hasil tes tulis wawancara akan saya sampaikan ke pimpinan
agar mereka dapat memutuskan sesuai dengan laporan yang saya kirim. Kita lanjut pertanyaan nomor 2. Baru saja diterima bekerja di salah satu pabrik pengolahan kayu sebagai pegawai baru. Edi belum tentu lalu mengenal jenis-jenis pekerjaan dengan cara menyelesaikannya. Suatu malam, tiba-tiba Edi ditugaskan manajer untuk menyelesaikan tugas seorang rekan kerja yang tiba-tiba memutuskan untuk keluar dan berhenti bekerja. Edi jelas kaget dan kesulitan dengan penugasan itu, tapi ia tidak punya pilihan lain selain menjalankan perintah atasan. Lagi manajer tadi yang memberikan tugas tersebut karena kagum melihat track record Edi sebagai mahasiswa lulusan terbaik. Menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh si Edi ini? A. Minta orang lain mengerjakan asalkan bisa selesai tepat waktu. B. Segera berusaha memulai dan menyelesaikan sebisanya saja, yang penting selesai. C. Tidak perlu buru-buru menyelesaikannya karena pekerjaan tersebut bukan merupakan tugas pokoknya. D. Segera berusaha memulai untuk menyelesaikan tugas itu dan berusaha menyelesaikannya sesempurna mungkin. Mempertanyakan dan menegosiasi manajernya, merasa takut hasilnya tidak maksimal. Kata kunci dari pertanyaan nomor 2 ini yang pertama, dia merupakan seorang karyawan baru yang bekerja di perusahaan ini. Tiba-tiba mendapatkan tugas yang mana si Edi ini belum paham ataupun belum mengerti tentang pekerjaan tersebut. Namun si Edi ini memiliki track record yang bagus sehingga tersebut percaya Edi untuk melakukan tugasnya, yang artinya Edi memiliki integritas yang baik dalam untuk pekerjaannya walaupun belum memahami tentang pekerjaannya. Jadi yang harus Edi lakukan ini meminta orang lain mengerjakan asal bisa diselesai tepat waktu. Ini menunjukkan kalau Edi tidak becus dalam bekerja. Jadi kita palang. D. Segera berusaha memulai dan menyelesaikannya sebisa saja, yang penting selesai. Ini terlihat si Edi terlalu menyepelekan pekerjaan, ini juga kurang tepat. Yang C. Tidak perlu buru-buru menyelesaikannya karena pekerjaan tersebut bukan merupakan tugas pokoknya. Untuk yang ini juga kurang tepat karena menunjukkan kalau Edi ini tidak mampu bekerja dengan baik di perusahaan tersebut. Yang D. Segera berusaha memulai untuk menyelesaikan tugas itu dan berusaha menyelesaikannya sesempurna mungkin. Bagus, kita pending. Kita lihat yang E. Pertanyakan dan menegosiasi manajer karena merasa takut hasilnya tidak maksimal. Ini yang E juga kurang tepat, dan di antara C dan E ini yang paling cocoknya adalah segera berusaha memulai untuk menyelesaikan tugas dan berusaha menyelesaikannya sesempurna mungkin. Kita lanjut pertanyaan nomor 3. Ditunjuk sebagai ketua kegiatan, atasanmu memberikan tugas untuk menyiapkan pentas seni acara ulang tahun perusahaan ke-21 dikarenakan tiap-tiap kantor cabang harus menampilkan pertunjukannya. Yang Anda lakukan adalah A. Kerja keras membentuk panitia persiapan pentas seni ulang tahun perusahaan. Menunjukkan beberapa anggota untuk tampil pentas seni ulang tahun perusahaan. Mengumpulkan seluruh anggota untuk membahas bersama-sama persiapan seni ulang tahun perusahaan. Melakukan voting untuk mengambil keputusan persiapan seni ulang tahun perusahaan. Menunjukkan beberapa anggota menampilkan pentas seni mengangkat kebudayaan. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan nomor 3 ini, biasa kita pahami dulu kata kunci dari soal ini. Pertama, kita ditunjuk sebagai kegiatan untuk persiapan ulang tahun ke-21. Yang bertugas menyiapkan ulang tahunnya adalah yang ditunjuk dalam kegiatan tersebut. Ini perusahaan ini memiliki beberapa cabang yang intinya semua cabang ini harus menunjukkan untuk ulang tahun yang ke-21 perusahaan ini. Sebagai ketua tim, kita harus melakukan tugas yang intinya harus bisa menghasilkan cara yang sesempurna mungkin, di mana keputusan yang harus kita ambil
A. Bekerja keras membentuk panitia persiapan pentas seni ulang tahun perusahaan. Ini benar karena ini merupakan tugas dari ketua kegiatan untuk menyiapkan acara tersebut. Ini benar namun kita pending dulu. B. Menunjukkan beberapa anggota untuk tampil pada pentas seni ulang tahun perusahaan. Benar, kita bisa menunjukkan beberapa anggota karena juga benar tapi masih kurang tepat. Namun di sini di antara B, C dan E ini hal paling tepat ataupun yang dapat mendukung jawaban nomor 3 ini adalah C ya, mengumpulkan seluruh anggota untuk membahas bersama-sama persiapan pentas seni ulang tahun perusahaan. Jadi tugas yang harus dilaksanakan oleh ketua tim atau tindakan yang terlebih dahulu kita ambil adalah mengumpulkan seluruh anggota untuk membahas bersama-sama persiapan pentas seni ulang tahun perusahaan. Lanjut pertanyaan nomor 4. Anda mengetahui bahwa pimpinan melakukan kesalahan namun tidak ada yang berani mengingatkan. Anda adalah takut memberitahu karena akan menyinggung perasaannya. Ini ikut diam karena tidak mau mengambil risiko. C. Memberitahunya dan meminta izin menyampaikan saran perbaikan. D. Berdoa agar pimpinan Anda segera menyadarinya. E. Menyuruh rekan yang lain. Oke, jawaban yang paling logis ataupun yang tepat untuk pertanyaan nomor 4 ini, kita simak dulu yang A, takut memberitahu karena akan menyinggung perasaannya. Ini kurang tepat, kita palang. Yang B, ikut diam karena tidak mau mengambil risiko. Ini juga kurang tepat karena yang namanya kesalahan mau tidak mau kita harus memberitahunya agar tidak terjadi dampak terhadap perusahaan yang mana ini juga akan berimbasnya kepada karyawan. Jadi yang ikut diam ini juga bukan keputusan yang baik. Kemudian yang C, memberitahunya dan meminta izin menyampaikan saran perbaikan. Ini kita pending dulu. Kita lihat yang D sama E. Yang D nya berdoa agar pimpinan Anda segera menyadarinya. Ini juga bukan keputusan yang tepat. Dan E, menyuruh rekan yang lain. Ini juga sama. Berarti dari A, B, C, dan E ini yang paling ataupun jawaban yang paling tepatnya adalah memberitahunya dan meminta izin saran perbaikan. Jadi jawabannya adalah C, dimana hal ini kita harus memberitahunya dan meminta izin menyampaikan saran perbaikan. Selanjutnya kita lanjut pertanyaan nomor 5. Dari kesuksesan saya harus bekerja, oleh karena itu saya A. berbuat apapun demi kesuksesan meskipun hal tersebut terlarang. B. Bekerja hingga larut malam. C. Bekerja sesuai aturan. D. Bekerja disiplin dan melakukan yang terbaik. E. Pasrah. Oke, kita pahami bahwa kata kunci dari ini meraih kesuksesan ya. Saya harus bekerja, jadi yang harus kita lakukan ialah untuk jawaban A, berbuat apapun demi kesuksesan hal tersebut terlarang. Ini tidak benar, jadi kita palang. B. Bekerja hingga larut malam. Ini juga kurang efektif. C. Bekerja sesuai aturan. Ini bagus, tapi kita lihat dulu D sama E. Yang D nya bekerja dengan disiplin dan melakukan yang terbaik. Ini bagus juga. E. Pasrah. Jadi yang E ini juga kita palang. Nah, untuk C dan D yang paling tepatnya tentunya yang D ya, yakni bekerja dengan disiplin dan melakukan yang terbaik. Kalau bekerja sesuai aturan bagus, namun yang paling tepatnya adalah D, dimana disiplin juga sesuai aturan. Oke, untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai 5 pertanyaan. Oh ya, seperti biasa, klik subscribe, like, dan juga komennya. Dan mohon maaf jika masih ada kesalahan ataupun kekurangan dalam video kali ini. Dan harapan saya semoga dapat membantu teman-teman dalam mengikuti tes CPNS tahun ini dan semoga dengan latihan soal ini bisa lulus. Amin. Oke, sekian dulu dari videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.